Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif berdasarkan kisah nyata, yang bertema balap mobil. Tentu bagi seorang pembalap mobil, pasti memiliki kemampuan menyetir di atas rata-rata. Namun jarang sekali dari mereka, yang sekaligus memiliki kemampuan lain, seperti menjadi mekanik. Ken adalah pemilik bengkel kecil, yang paling banyak mendapatkan komplain dari pelanggannya. Dia terlalu jujur dalam menyampaikan kelemahan mobil kliennya, bahkan membuat pemiliknya tersinggung. Tentu saja banyak di antaranya, langsung pergi dengan wajah emosi. Beruntung dia memiliki Molly, istri yang selalu mendukung hobi suaminya. Mereka dikaruniai seorang anak bernama Peter, yang sangat mengagumi ayahnya. Karena selain jago dalam mekanik, ayahnya tersebut adalah seorang pembalap. Saat ini Ken bergabung dengan tim milik Carroll Shelby, seorang mantan pembalap hebat. Dia adalah satu-satunya orang Amerika, yang pernah mengikuti kejuaraan Le Mans 24 Hours. Namun karena memiliki masalah pada jantungnya, dia akhirnya memutuskan untuk pensiun, dan mendirikan sebuah tim. Kembali ke masa sekarang, saat ini Ken akan mengikuti sebuah kejuaraan balapan. Melihat dia sedang berdebat dengan panitia balapan, Shelby bahkan sampai melerai mereka berdua, demi keselamatan timnya. Shelby menyadari, bahwa Ken memang selalu keras kepala. Without sponsors, you get no car, Ken. Tetapi karena Ken memiliki jiwa seorang pembalap sejati, ditambah berbakat dalam hal mekanik, Shelby tidak akan pernah melepaskannya. Balapan pun akan segera dimulai, dan semua pembalap sudah melakukan pemanasan. Sialnya ketika benar-benar dimulai, mobil dari Ken terhambat oleh pembalap di depannya. Untung saja dia bisa menyeimbangkannya, sehingga bisa kembali bersaing dengan lawan-lawannya. Bahkan dari posisi tengah, kali ini dia sudah masuk di urutan keempat. Setiap celah yang diberikan musuhnya, dia manfaatkan dengan baik, sehingga dengan mudah menyalipnya. Selain harus bisa mengendalikan mobilnya, dia juga harus waspada, terutama pada mobil yang tiba-tiba rusak di jalan. Dengan kemampuannya itu Shelby sudah menduga, bahwa Ken akan sampai di urutan pertama. Dan ternyata benar, dengan nekat dia melalui jalur yang tidak terduga, dan mengambil alih peringkat pertama. Otomatis Ken menjadi juaranya, bahkan semua penonton takjub melihat kemampuannya. He's difficult, but good. Anaknya juga sering datang melihat, sehingga setiap balapan Ken selalu menjaganya sampai pulang ke rumah. Di sana tampak wajah dari Molly, yang ingin menyampaikan kabar buruk. Pihak bank ingin menyegel bengkel miliknya, karena selama ini Ken tidak sanggup membayar cicilannya. Menyadari masalah itu, akhirnya Ken ingin bekerja sambilan. Dia akan menunda seluruh kegiatan balapannya, demi bisa membayar hutangnya dengan pihak bank. Di lain tempat di sebuah pabrik mobil, Tuan Ford pemilik dari Ford Motor Company kecewa, karena sudah bertahun-tahun tidak ada inovasi baru dari seluruh karyawannya. Walk home! Dia pun langsung memecat mereka semua, dan menyuruhnya datang jika sudah memiliki sebuah inovasi. Mendengar itu, salah satu karyawannya yang bernama Lee langsung menyampaikan pemikirannya. Ferrari menjadi sangat dikenal, karena memenangkan banyak kejuaraan, terutama Le Mans 24 Hours. Lee menyuruh Tuan Ford, agar mencontoh apa yang dilakukan pesaingnya itu. We need to think like Ferrari. Dan sekarang adalah momen yang tepat, karena keuangan dari Ferrari sedang bermasalah, dan akan menjual asetnya. Mendengar itu Tuan Ford menyuruh Lee, untuk bernegosiasi dengan Tuan Enzo, pemilik dari Ferrari. Di sana Tuan Lee disambut hangat, sehingga tanpa sungkan langsung memberikannya sebuah proposal, yaitu ide penggabungan antara Ford dengan Ferrari. Tuan Enzo tidak tergesa-gesa, sehingga dia ingin membaca seluruh dokumennya lebih dulu. Ternyata itu adalah strateginya, agar fotografer sebelumnya menemui Agnelli, pemilik dari Fiat. Mendengar yang terjadi, Agnelli langsung menawarkan kesepakatan yang lebih tinggi, sesuai rencana Tuan Enzo. Perwakilan dari Ford tersebut, hanya dijadikan alat untuk menaikkan harga, yang tentu akhirnya disadari setelahnya. Lee langsung menyampaikan kegagalannya itu, kepada Tuan Ford. Tentu saja bosnya itu langsung marah, karena merasa dipermainkan. We're gonna build a race car.
Dia akhirnya ingin terjun ke dunia balapan, dengan tujuan untuk mengalahkan Ferrari. Pagi harinya Lee langsung mendatangi tim milik Shelby, yang merupakan salah satu yang terbaik di Amerika. Percaya dengan modal finansial dari Ford, Lee ingin agar tim dari Shelby bisa mengalahkan Ferrari. Awalnya Shelby menolak, karena untuk menjadi juara tidaklah sesederhana itu. Namun mengetahui berapapun akan dia bayar, Shelby langsung menerimanya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengajak Ken, sebagai salah satu pembalapnya. Dengan upah besar yang diberikan, bisa menjadi solusi untuk melunasi hutangnya kepada pihak bank. Shelby pun bahkan mengundangnya, untuk melihat pameran dari Ford, sekaligus mengumumkan berita ini ke publik. Anak dari Ken yang juga ikut, kagum melihat salah satu mobil yang dipajang. Di sana Leo, tangan kanan dari Tuan Ford melihat, dan langsung memarahinya. Walaupun mengetahui di depannya adalah orang penting di Ford, Ken merasa tidak terima, anaknya dimarahi karena urusan sepele itu. Dalam sekali lihat, Ken bisa mengetahui kelemahan dari mobil yang dipajang, dan memberitahu Leo dengan nada mengejek. Leo merasa dipermalukan, dan tidak akan pernah melupakannya. Pameran itu sudah akan mencapai puncaknya, ketika Shelby bersama rombongan dari Lee datang menggunakan pesawat. Di sana Shelby langsung mendatangi timnya, dan diperkenalkan pada semua. Tentu saja rasa canggung langsung terlihat, antara Ken dengan Leo. Shelby belum menyadari, bahwa hubungan itu akan berakibat buruk bagi pekerjaannya. Dia masih fokus pada acara ini, terutama untuk menyampaikan ke publik, bahwa dia bekerja sama dengan Ford, untuk membuat mobil terhebat yang bisa menyaingi Ferrari. Tanpa disangka rencana itu langsung dijalankan, sehingga malam ini Shelby meminta Ken untuk ikut dengannya. You're gonna wanna see this. Mereka langsung menuju ke bandara, di mana mobil yang dipesan oleh Ford dari Inggris sudah sampai di sini. Melihat itu Ken bersemangat, dan langsung mencobanya saat ini juga. Walaupun dari luar terlihat keren, Ken bisa merasakan bahwa performa mobil ini sangat buruk. Mendengar itu Shelby tidak kecewa, terlebih karena pendapat itu dari pembalap terbaiknya, sekaligus mekanik paling sensitif di tim miliknya. Apalagi Ken selalu mencurahkan segalanya untuk menganalisis, membuat Shelby semakin percaya dengannya. Pagi harinya Ken masih meneliti, yang kini bersama timnya ditambah orang-orang dari Ford. Ken merasakan bahwa ada angin yang bocor ke dalam, bahkan mesin pun tidak bisa mendeteksinya. Tentu awalnya orang dari Ford tidak mempercayainya. Tetapi berbeda dengan tim dari Shelby, mereka mendengarkan Ken, dan ingin menunjukkan buktinya. Setelah diuji lagi, akhirnya mereka baru percaya dengan perkataan dari Ken. Di sana Ken juga mendapatkan ide, untuk mengganti mesinnya menjadi lebih besar, agar mobil ini menunjukkan potensi maksimalnya. Perwakilan dari Ford langsung bergerak cepat, dan sudah menyiapkannya saat ini juga. Ken sendiri yang akan mengujinya, untuk bisa melihat seberapa besar peningkatannya. Di saat itulah Leo datang bersama Lee, sebagai perwakilan dari pihak Ford yang mengawasinya. Leo memberikannya daftar pembalap yang akan ikut di Le Mans 24 Hours, dan melarang Ken mengikutinya. Alasannya karena orang itu tidak mencerminkan citra dari Ford, bahkan akan merusak reputasinya. Awalnya Shelby menolak, karena Ken adalah pembalap paling hebat di sini, dan ikut berjasa dalam pengembangan mobilnya. Namun karena Leo terus menggunakan jabatannya, Shelby tidak ada pilihan selain menurutinya. Hari berikutnya, Shelby membagikan nama orang yang akan ikut serta di balapan Le Mans 24 Hours. Secara khusus dia mengajak Ken ke ruangannya, dan memberitahukan kebenarannya. You're not coming, Ken. Mendengar dirinya tidak dipilih, tentu Ken merasa kecewa. Shelby juga tidak bisa berbuat banyak, karena ini adalah keputusan sepihak dari Ford sendiri. Ketika timnya sedang balapan di tempat jauh, Ken yang tidak ikut masih sibuk di bengkel. Dia hanya mendengar jalannya balapan itu, melalui radio di sampingnya. Dan seperti yang ditakutkan, timnya mengalami kekalahan telak dengan Ferrari. Hanya Molly yang merasakan kesedihan dari Ken. Tidak hanya kekalahan timnya, tetapi juga karena Ken tidak bisa membantu mereka di sana. Ken merasa beruntung, memiliki istri yang benar-benar mengerti perasaannya. Satu hari kemudian, Shelby diminta datang oleh Tuan Ford, untuk menjelaskan alasan kekalahannya.
Tidak ingin menutupinya, Shelby mengatakan bahwa keputusannya sudah diintervensi oleh Leo, sebagai pihak dari Ford. Akhirnya pembalap terhebatnya tidak bisa turun, karena alasan dari Leo, yang mungkin personal. Shelby meminta Tuan Ford untuk memberikannya kuasa penuh, agar timnya bisa menunjukkan kemampuan maksimalnya. Go to war. Akhirnya Tuan Ford mengabulkan permintaannya, sehingga Shelby bergegas memulainya kembali. Tentu saja langkah pertamanya adalah menemui Ken, yang saat ini terlihat kesal dengannya. Shelby meminta maaf atas keputusannya, yang tidak memilihnya sebagai pembalap. Namun Ken tidak semudah itu memaafkannya, karena dia masih kesal. Mereka pun akhirnya berkelahi, seperti anak kecil. Molly yang melihat itu tampak tenang, dan bahkan menikmati pertunjukannya. Namun perkelahian seperti inilah, yang kadang membuat mereka merasa lega, dan melupakan yang sudah terjadi. Kini mereka sudah berbaikan, dan siap dengan rencana selanjutnya. Tentu saja kembali menguji mobil balapnya, dengan segala perubahan untuk meningkatkan performanya. Setiap harinya tim itu bekerja dengan keras, dan sedikit demi sedikit masalahnya bisa teratasi. Mereka mematuhi instruksi dari Ken, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Di waktu senggang Ken membawa anaknya, dan mengajarinya tentang balapan. Ketika dalam kecepatan tinggi, semua yang dilihatnya akan terasa melambat. Dan setiap pembalap secara tidak sadar akan lebih sensitif, bahkan bisa melihat sekitarnya. Mereka memiliki bayangan sendiri di kepalanya, sehingga dalam waktu sepersekian detik, sarafnya bergerak sesuai dengan imajinasinya. Malamnya ketika Ken masih menguji mobilnya, Lee menyadari bahwa Leon memang memiliki dendam pribadi dengan Ken. Bahkan besok Leon dan Tuan Ford akan mendatangi mereka, untuk melihat perkembangan mobilnya selama ini. Ketika Shelby pusing mendengar itu, tiba-tiba Ken tidak bisa memakai rem di mobilnya. Dia lepas kendali, sehingga menabrak dan terbakar. Beruntung Ken sudah memakai baju khusus, dan berhasil keluar dengan selamat. Masalah utamanya kini ada pada remnya, yang tidak bisa digunakan terlalu lama. Berdasarkan aturan dari balapan, tidak tertulis bahwa mengganti seluruh sistem pengereman itu dilarang. Malam ini mereka langsung mendesain sebuah rangkaian rem portabel, agar bisa diganti dengan cepat. Dan pagi yang mendebarkan sudah tiba, yaitu Tuan Ford yang mengunjungi tempat ini secara langsung. Leo ingin berbicara secara pribadi, sehingga Shelby membawa ke ruangannya. Tanpa disangka Shelby sudah membuat rencana, untuk menguncinya dari luar. What? Yeah, go on, Mr. Ford. Hop on in. Dia ingin memberikan pengalaman Tuan Ford, menaiki mobil itu secara langsung. Perasaan menegangkan seperti inilah, yang selalu dirasakan Ken ketika mengujinya. Dia sudah mempertaruhkan segalanya di sini, bahkan nyawanya sekalipun. Di sana Shelby meminta pada Tuan Ford, agar mengizinkan Ken untuk menjadi pembalapnya. Tuan Ford akan mengizinkannya, asalkan Ken bisa memenangkan kejuaraan Daytona, yang sebentar lagi akan diadakan. Pada balapan itu Leon juga menurunkan tim lain, untuk menunjukkan eksistensinya pada bosnya. Ken yang saat ini sudah menjadi pembalap di sana, juga akan menunjukkan kemampuannya. Semua masih berjalan lancar, sampai salah satu rivalnya hampir membuatnya kehilangan kendali. Karena balapan ini juga dilakukan selama 24 jam, mereka harus membuat mobil ini tetap utuh sampai akhir. Namun Ken ingin menaikkan kecepatannya, karena merasakan bahwa mobilnya baik-baik saja. Tim terhebat di sini diisi oleh kru dari NASCAR, sehingga mereka bisa mempertahankan urutan pertama sampai pagi. Sedangkan Ken ada di posisi kedua, dan dia tidak akan bisa mengejar dengan kecepatan ini. Tidak ada pilihan lain, Shelby menuruti saran dari Ken. Dia memberi kode untuk menaikkan RPM-nya, sehingga kemampuan sebenarnya dari mobilnya akan terlihat. Inilah yang sudah ditunggu oleh Ken, sehingga dia sangat bersemangat melakukannya. Ken bergerak sangat cepat, bahkan bisa menyalip para pembalap tanpa kesulitan. Dia melaju dengan sempurna, tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Dan kini tinggal satu lap tersisa, saatnya bagi Ken untuk melakukan pertarungan yang sebenarnya. Setiap perpindahan transmisinya sangat halus, sehingga kecepatan mobilnya selalu maksimal. Akhirnya target yang diincarnya sudah terlihat, dan kini Ken datang untuk memburunya. Semua yang menonton tidak mengedipkan mata, karena saat ini Ken sudah sejajar dengan pembalap terdepan.
Lawannya itu tidak menyangka bahwa Ken masih menyimpan transmisi terakhirnya yang dia gunakan untuk membuat kemenangannya menjadi sempurna. Semua kagum dengan penampilan dari Ken, kecuali Leo yang sudah termakan dendam. Tetapi karena ini adalah janji dari Tuan Ford, Ken pun akhirnya ditunjuk sebagai pembalap dari tim Shelby. Malam harinya Ken melihat anaknya sedang menggambar lintasan Le Mans, sirkuit yang akan Ken lalui. Ken menunjukkan pada anaknya setiap jalur dan kecepatan yang akan dia lewati. But I could try. Dia pun akan melakukan yang terbaik, karena memang seperti inilah jalan hidup yang dia pilih. Beberapa minggu kemudian, akhirnya Ken sudah ada di Perancis untuk mengikuti kejuaraan Le Mans 24 Hours. Karena tidak bisa tidur, dia ingin melihat sirkuitnya, yang ternyata Shelby juga ada di sana. Sebenarnya mereka berdua sangat mirip, yaitu memiliki jiwa pembalap yang murni. Shelby pun menyadarinya, dan membiarkan Ken di sini untuk menenangkan diri. Pagi hari akhirnya tiba, di mana kejuaraan Le Mans 24 Hours akan segera dimulai. Saingan terberatnya adalah tim dari Ferrari, dengan pembalapnya bernama Lorenzo Bandini. Orang itulah yang harus Ken kalahkan, untuk menjadi yang terbaik di dunia. Dan setelah menunggu, balapan pun akhirnya dimulai. Ketika akan memacu mobilnya, sudah ada pembalap yang bertabrakan di depannya. Dia harus tetap fokus pada semua kemungkinan yang terjadi. Bloody hell. Sialnya pintu mobilnya tidak mau menutup, sehingga kecepatannya berkurang drastis. Dengan mudah pembalap lain menyalipnya, bahkan Bandini juga terlihat meremehkannya. Di lap pertama Ferrari ada di urutan pertama, sedangkan Ken memasuki pit stop dengan kesusahan. Mengetahui pintunya bermasalah, kepala mekanik di sana bahkan memukulnya dengan palu, agar bisa segera tertutup. Kini Ken tidak boleh membuang waktu lagi, dan harus mengejar ketertinggalannya. Dengan cepat dia menambah lajunya, untuk memangkas jarak yang tertinggal. Dan tanpa disangka, pada lap ini Ken mencatatkan rekor baru, sebagai pembalap tercepat di sirkuit ini. Sedikit demi sedikit nasib baik mulai berpihak kepadanya, sehingga dengan penampilan sempurnanya itu, Ken kembali melewati rekor yang sebelumnya dia pecahkan. Kini Ken harus berganti dengan pembalap lain, karena harus menyimpan staminanya untuk balapan yang panjang ini. Entah ini nasib baik atau buruk, satu dari 3 mobil Ferrari yang ada mengalami kecelakaan, sehingga dinyatakan gugur. Namun Ken harus tetap waspada, terutama karena Bandini masih ada di sana, dan menguasai balapan. Mereka terpaut selisih 2 lap, sehingga Ken harus mengejarnya. Shelby yang ada di pit stop, juga ingin melakukan sesuatu. Dia mencuri stopwatch dari tim Ferrari, untuk membuat mereka panik. Sementara itu Ken juga fokus dengan pertarungannya, ditambah kondisi hujan, semua bahaya bisa terjadi. Terlebih menghadapi lawan yang tidak mau mengalah, dia harus menyiapkan trik untuk bisa lepas darinya. Semua ini berkat pengalamannya selama ini, menghadapi banyak jenis pembalap. Kini Ken sudah berhasil mengejar Bandini, dan beradu kecepatan dengannya. Melihat itu Leo malah tidak senang, dan menyuruh salah satu kru pit stop memberikan instruksi untuk melambat. Untungnya Shelby sadar, dan menggagalkan rencana liciknya. Ken tidak memperhatikan hal itu, karena saat ini dia sangat fokus untuk mengejar Bandini. Sialnya ketika dia berhasil menyalip, remnya tidak berfungsi, sehingga menabrak pembatas. Untungnya Ken masih bisa melanjutkan, dan membawanya ke pit stop. Timnya langsung mengganti rem itu, dengan sistem portabel yang sudah disiapkan. Pihak Ferrari yang melihat langsung komplain, sehingga panitia ingin melarangnya. Tetapi karena di buku panduan tidak dijelaskan, Shelby dan timnya akhirnya boleh menggunakannya. Malah Ferrari sendiri yang mengalami kesialan, karena mobil dari Bandini harus masuk pit stop untuk diperbaiki. Melihat jarak mereka tidak terlalu jauh, Ken yang sudah siap dengan mobilnya, langsung mengejarnya. Pertarungan itu berlangsung sampai pagi, sialnya Ken masih teringat dengan benturan sebelumnya. Come on, Ken. I gave you new brakes, buddy. Dia harus melawan rasa trauma itu, dengan menunjukkan sesuatu yang lebih nekat. Ken menantang nyali dari Bandini di tikungan, yang bahkan mempertaruhkan nyawa. Di sini Bandini merasa ragu, sehingga dia menurunkan kecepatannya. Akhirnya Ken berhasil mengunggulinya, dan langsung melesat ke depan.
Namun karena jarak mereka masih selisih 1 lap, Ken harus terus memacu mobilnya lebih kencang. Saat ini tujuannya adalah kembali mengejar Bandini dengan segala kemampuannya. Dan akhirnya setelah beberapa lap, dia berhasil melihatnya. Di lokasi yang sama, Ken ingin menggunakan cara seperti sebelumnya. Kali ini Bandini tidak ingin mengulangi kesalahannya, dan memaksakan mobilnya. Sialnya tekanan pada olinya terlalu berlebihan, sehingga mobilnya mogok seketika. Ken tidak percaya, lawan tersulitnya akhirnya kalah di sini. Bebannya menjadi lebih ringan, karena kemenangan sudah terbayang di depan matanya. Timnya akhirnya juga menyadari, dan tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Bahkan Tuan Enzo terlihat murung, karena kehilangan harapannya. Di tengah kabar gembira itu, lagi-lagi Leo memiliki rencana. Karena dari peringkat 1 sampai 3 adalah dari Ford, dia mengusulkan agar mereka beriringan ketika menuju garis finish, agar difoto terlihat bagus. Tentu saja Shelby tidak setuju, karena hal itu mencoreng arti dari sebuah kompetisi. Apalagi Ken yang jauh lebih unggul, harus melambat untuk menunggu 2 sisanya. Walaupun sudah disetujui Tuan Ford, Shelby yakin bahwa Leo sudah merencanakan sesuatu. Shelby sudah belajar dari kesalahannya, dan tidak akan mengkhianati perjuangan dari Ken untuk kedua kalinya. Your choice. Dia membiarkan Ken melakukan apa yang dia mau, dan siap menanggung resikonya. Mendengar itu Ken tidak terbebani, dan akan menunjukkan kepada mereka semua, siapa dia sebenarnya. Tidak ada tanda-tanda dari Ken untuk melambat, yang terjadi adalah dia lebih kencang dari sebelumnya. Shelby tidak mau mengangkat panggilan dari Leo, bahkan kali ini Lee setuju dengan tindakannya. Di lintasan, Ken mengendalikan mobilnya dengan sempurna. Setiap jalur yang dipilih, dan juga kecepatan yang didapat selalu maksimal. Seluruh penonton yang melihat itu bersorak, dan mengakui bahwa Ken adalah pembalap terbaik di sini. Bahkan Tuan Enzo sebagai musuh mengakuinya, yang lagi-lagi menciptakan rekor baru. 30.6. That's another record. Di dalam mobil Ken merasa puas, bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dia merasa yang dilakukan ini sudah cukup, dan menurunkan egonya demi keberlanjutan tim. Ken mulai melambat, dan menunggu kedua mobil Ford yang ada di belakangnya. Bagi orang yang tidak mengerti tentang balapan, hal seperti ini akan terlihat indah. Tetapi bagi pembalap yang berjuang, tentu sangat menyakitkan. Ketiga mobil finish bersamaan, dan disambut sorak-sorai dari penonton. Dan disinilah semua baru terungkap, rencana asli dari Leo. Karena salah satu mobil yang bersama Ken start lebih jauh, orang itulah yang diputuskan sebagai juaranya. They robbed you, Ken. Shelby bahkan langsung marah dengan Leo, karena mempermainkan mereka semua. Dan untuk Ken, hanya satu orang yang memberinya selamat atas penampilannya, yaitu Tuan Enzo dari Ferrari. Shelby bisa membayangkan rasa sakit yang dialami Ken, dan berusaha menghiburnya. Ken sendiri hanya bisa menerima, walaupun dunia memperlakukannya dengan tidak adil. Namun Ken tidak menyerah dengan mimpinya, dan selama beberapa bulan terakhir, dia terus mengembangkan mobil ini. Semua masih terlihat normal, dan tidak membayangkan sesuatu akan terjadi. Seperti biasa, Ken menguji mobil ini dengan penuh semangat. Dia sangat bahagia, dan seperti menyatu dengan mobilnya. Namun, kali ini takdir berkata lain. Tiba-tiba rem mobilnya tidak berfungsi, dan Ken kehilangan kendali. Ditambah tidak menggunakan baju pelindung, mobil dari Ken terjungkal, dan akhirnya meninggal dunia. Di dalam kehidupan, manusia hanya bisa melangkah demi mencapai tujuannya. Ada yang memuji, ada juga yang iri dengan pencapaiannya. Namun ini adalah bagian dari kehidupan, yang walaupun terasa menyakitkan, harus kita terima semua. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.